Saya tahu Gus Dur itu kan paling jarang memuji putri-putrinya, paling jarang, ya saya tahu itu. Nah, tapi pernah nggak beliau ketelepasan anu, memuji atau mengkritik lah ada White Institute kalau Itu hebat, kalau hebatnya Bapak, memberikan keleluasaan ya ruang gerak yang sangat besar, full kepada kita semua. Tapi tentu kita kan sudah diberikan rambu-rambu selama ini. Sebelumnya bagaimana harus bersikap. Tapi ruang untuk membuat kesalahan pun tidak masalah. Karena itu sesuai prinsip dari Gus Dur sendiri. Prinsip Gus Dur yang sering sekali diajarkan bahwa manusia itu tidak hitam putih. Kita melihat manusia, penggolongan manusia tidak hitam putih, tidak ada yang manusia yang memang jahat sekali atau baik sekali. Manusia itu semuanya berproses. Jadi salah satu hal yang sangat membuka cakrawala berpikir saya tentang bagaimana melihat manusia itu adalah bagaimana Bapak meredefinisi yang namanya tokoh-tokoh Pandawa dan Kurawa. Kalau selama ini kita pahami, Kurawa itu adalah personifikasi dari tokoh-tokoh jahat. Sementara Pandawa adalah simbol dari kebaikan. Buat Bapak enggak begitu. Jadi beliau menuturi kita ya, memberikan wejangan kepada kita bahwa Kurawa itu adalah orang-orang yang sekarang sedang berproses menuju kebaikan. Jadi jangan dimusuhi tapi dibimbing. Wow. Gitu. Dan Pandawa juga bukan berarti mereka adalah orang-orang yang sempurna dan tidak pernah membuat kesalahan. Tapi bedanya adalah Pandawa pada saat membuat kesalahan mereka menyadari, menyesali dan malu dan kemudian tidak mau melakukannya lagi. Wow. Terima kasih. Ya, terima kasih. Susah sekali ngumpulin Anda semua kan. Saya sangat terkesan kemarin saya kebetulan menghadiri 9 tahun Wahid Institute. Saya merasa seolah Gus Dur masih ada di tengah kita. Ya, betul-betul Anda betul-betul sudah meneruskan sedemikian rupa sampai secara lahir batin itu Gus Dur tetap ada di tengah kita. Ya, dan waktu itu saya juga baru sadar bahwa seharusnya penerima anugerah penghargaan perdamaian yang dikaitkan dengan kerukunan beragama itu seharusnya adalah Wahid Institute. Ya, karena saya mendengar sendiri bagaimana melalui juru bicara Empat Putri ini kan Mbak Yani ya, kemarin itu bagaimana perjuangan Anda ya ada berempat ini meneruskan ajaran Gus Dur, wejangan Gus Dur, filsafat Gus Dur tentang makna pluralisme bukan sebagai slogan politik tapi benar-benar sebagai sikap dan perilaku ya, kenegaraan yang luar biasa sekali. Dan bagaimana Anda semua ini berjuang untuk justru melindungi minoritas. Minoritas kan jumlahnya kan jauh lebih kecil dari mayoritas. So, biasanya sekarang kan yang dibela kan mayoritas supaya dapat suara kan. Tapi Anda berempat ya tidak peduli itu. Anda justru membela komunitas itu yang ya boleh kata kalau meminjam istilah Mbak Mega itu disolimi, tapi Anda berempat membelanya. Nah, kalau boleh kami mengetahui sekali lagi, tidak boleh ya? Sudah dijawab. Ya, tetap aja saya nekat ya menanyakan ya Mbak Lisa, Anda sebagai yang paling dilahirkan paling duluan ya, maksudnya itu coba Anda kisahkan sedikit tentang eksistensi Wahid Institute ini. Saya ini lahir yang paling dulu Pak, tapi karena bapak ibunya egaliter sekali, itu sebetulnya nggak pengaruh. Tetap aja
haknya sama. Tapi kalau bagian kewajiban saya juga mesti bilang mereka juga kewajibannya sama saya. Kalau White Institute itu sebetulnya Yeni bidannya. Yeni yang mendirikan dari pertama tahun 2004 dan sekarang Anita yang bantu untuk operasional gitu. Jadi mereka berdua kayaknya lebih jelas. Saya sama Ina cheerleader. Pemandu sorak kita. Nah, kalau gitu, nah sekarang saya melompati keunggulan Anda di masa kelahiran untuk mengetahui dari tangan pertama yang mendirikan itu. Itu Anda dirikan 9 tahun yang lalu. Tahun 2004 Pak, saya pulang dari Amerika. Setelah menyelesaikan master saya pulang dan waktu itu sudah mulai terjadi gejala-gejala anti kebinekaan sudah mulai timbul. Kalau boleh kami, master Anda di bidang apa di Amerika? Di public administration. Iya. Di Harvard Kennedy School. Ya ampun, nggak tanggung-tanggung ya. Jauh-jauh ya sekalian lah. Nah, kemudian Anda kembali, Gus Dur waktu itu masih ada tapi mulai sakit. Nah, dari situ kemudian saya berpikir bahaya sekali negara ini kalau misalnya Gus Dur sudah tidak ada, siapa yang akan meneruskan perjuangan beliau? Nah, kami ini sadar diri, Pak. Kita ini bukan Gus Dur, tidak punya kemampuan Gus Dur, tidak punya kekuatan, bahkan keberaniannya saja nggak punya. Jauh sekali. Kalau itu nggak siapa yang punya, nggak ada yang punya, itu cuma Gus Dur. Kecuali dia mungkin. Ya. Tapi kalau dia nggak berani, dia nekat lain lagi. Nah, jadi kemudian kami berpikir harus ada orang-orang yang memang kita kader untuk meneruskan perjuangan beliau. Harus ada institusionalisasi gagasan-gagasan beliau. Untuk kita sebar secara sistematis, untuk kita jadikan pertahanan dari bangsa ini sebetulnya. Pemikiran itu harus kita sebarkan. Kalau tidak ada Gus Dur, satu orang Gus Dur lagi, kita bisa menciptakan mini-mini Gus Dur, minimal gitulah. Mengembangkan secara kultural dan mengayomi begitu banyak anggota masyarakat yang sudah terpengaruh oleh virus pemikiran Gus Dur, lalu kemudian oleh Mbak Alisa diorganisir dalam jaringan Gus Durian. Jadi itu resmi ada istilah lembaga Gus Durian. Jaringannya ada, ya. Ada Pak, itu resmi ada. Namanya? Sebetulnya jaringan Gus Durian, sederhana saja. jaringan murid-murid Gus Dur seperti itu. Jadi kalau White Institute jadi tugasnya menginstitusionalisasi pemikiran-pemikiran Gus Dur itu, gagasan Gus Dur. Sementara kalau jaringan Gus Durian ini fokusnya mengurusi murid Gus Dur yang ada di berbagai tempat ini, bahkan sampai di luar negeri kan gitu. Jadi gimana caranya murid-murid Gus Dur ini tetap tersambung, sama-sama bareng-bareng ikut menjaga warisan Gus Dur itu. Mbak Anita, itu Anda jadi yang mengumpulkan laskar Gus Dur ini. Sebenarnya sih kalau yang ngumpulin laskar Gus Dur itu yaitu Mbak Alisa yang belusuan kemana-mana itu gitu. Belusuan ada waktu itu? Saya bagian dari desa ke desa. Desa ke desa tapi gitu, bukan di wilayah gang-gang urban gitu enggak gitu. Bukan slum area tapi dari desa ke desa. Kalau saya sendiri sih lebih banyak memang mengurusi keseharian White Institute aja. Dapurnya. Penjaga mesin. Ya, kalau nggak saya tanyain kan nggak adil, saya Anda tanyain, peran Anda di sini apa? Kalau sebenarnya gini, kalau di keluarga itu kan semuanya ada passionnya masing-masing, ada bidangnya masing-masing, ada udah berbagi peran sendiri gitu Pak. Nah Bapak itu kan Gus Dur itu dikenal sebagai orang yang sangat utuh dalam berbagai bentuk. Ada yang dari politik, bagiannya juga ada agama, kemasyarakatan, sosial dan segala macam gitu. Nah ini mbak-mbak ini semuanya bagi-bagi, bahkan termasuk ibu juga gitu. Ibu terlibat. Makanya saya juga heran kenapa nggak diundang di sini. Nah itu dia. Ya sudah Anda jangan memanfaatkan kesempatan untuk mengkritik saya selalu itu. Dia cari peluang. Oke, saya terima. Itu memang salah. Oke, terus. Nah, kalau saya jadi sebenarnya sama, tapi saya lebih banyak di bagian anak-anak mudanya. Nah, Gus Dur waktu itu masih ada di tengah kita. Iya. Ada permisi nggak kepada beliau mau mendirikan ini? Iya, beliau salah satu founders juga.
salah satu founders. Kebetulan Tapi founders. gagasannya kan dari Anda kan sebetulnya. Iya, saya motor penggeraknya lah. Ya, oke. Jadi Gus Dur menjadi inspirasi kita. Ya, apa namanya, dan kemudian beliau juga sangat mendukung gerakan kita, mendukung apa namanya semua kegiatan White Institute. Setiap kali saya butuh beliau, Pak, Pak kita ada acara ini, Bapak kasih sambutan atau apa, ya selalu hadir. Wah, ya, kalau Rapat itu. board juga selalu ada, kita memberikan laporan. Jadi kita juga ingin mengelola lembaganya secara profesional, menunjukkan kepada Bapak bahwa kita ini bersungguh-sungguh untuk melakukan apa yang sudah menjadi cita-cita kita. Saya tahu Gus Dur itu kan paling jarang memuji putri-putrinya, paling jarang, ya saya tahu itu. Nah, tapi pernah nggak beliau ketelepasan memuji atau mengkritik lah ada White Institute kalau Itu hebat, kalau White Institute hebatnya Bapak memberikan keleluasaan ya ruang gerak yang sangat besar, full kepada kita semua. Tapi tentu kita kan sudah diberikan rambu-rambu selama ini. Sebelumnya bagaimana harus bersikap. Tapi ruang untuk membuat kesalahan pun tidak masalah. Karena itu sesuai prinsip dari Gus Dur sendiri. Prinsip Gus Dur yang sering sekali diajarkan bahwa manusia itu tidak hitam putih kita melihat manusia. Penggolongan manusia tidak hitam putih, tidak ada yang manusia yang memang jahat sekali atau baik sekali. Manusia itu semuanya berproses. Jadi salah satu hal yang sangat membuka cakrawala berpikir saya tentang bagaimana melihat manusia itu adalah bagaimana Bapak meredefinisi yang namanya tokoh-tokoh Pandawa dan Kurawa. Kalau selama ini kita pahami, Kurawa itu adalah personifikasi dari tokoh-tokoh jahat. Sementara Pandawa adalah simbol dari kebaikan. Buat Bapak enggak begitu. Jadi beliau menuturi kita ya, memberikan wejangan kepada kita bahwa Kurawa itu adalah orang-orang yang sekarang sedang berproses menuju kebaikan. Jadi jangan dimusuhi tapi dibimbing. wow. Gitu. Dan Pandawa juga bukan berarti mereka adalah orang-orang yang sempurna dan Suci, tidak ya. pernah Iya, membuat tidak kesalahan. Tapi bedanya adalah Pandawa pada saat membuat kesalahan mereka menyadari, menyesali dan malu dan kemudian tidak mau melakukannya lagi. Wow. Iya, luar biasa sekali. Ya, karena secara kebetulan saya juga mempelajari Mahabharata, tapi tidak seluhur Gus Dur, cuma mau tahu aja saya. Ya, dan memang kalau kita membaca Mahabharata aslinya, itu memang nggak pernah disebut bahwa Kurawa itu yang jahat. Ya. Sengkuni pun nggak jahat. Nggak jahat. Ya. Semua punya Iya, konteksnya sebab masing-masing. Sengkuni kan setia kepada Hastinapura, kepada Kurawa. Betul. Jadi dia waktu judi itu melindungi kepentingan. Sekedar melakukan tugasnya. Bukan ya, mau Pak? jahat, Betul, tapi betul. memang melakukan tugasnya. Nah, yang menarik justru Yudhistira itu yang kalau di Mahabharata dianggap yang nggak benar. Ya karena dia main judi oke lah, ya. Tapi kalau kalau sampai mempertaruhkan istri dan saudaranya, negara. kemudian istrinya itu nggak benar. Dan itu saya terkejut sekali waktu membaca aslinya, tapi dalam bahasa Inggris ya, dan sudah di-condense. Kalau dalam bahasa Indianya saya lakukan lebih indah lagi. Nah, ternyata Gus Dur ya itu punya paham yang luar biasa seperti itu. Kita belajar dari Gus Dur gitu bahwa yang dilihat adalah perilakunya bukan orangnya sebetulnya. Yang direspons itu adalah perilakunya bukan orangnya. Orangnya tetap orang yang bergerak menuju kebaikan. Tetapi ya, ini perilaku pandangan beliau yang salah orang ya itu tetap adalah salah, manusia walaupun- adalah yang menuju kebaikan, bukan Betul. kejahatan ya. Betul. Kejahatan itu ya konsekuensi dari perbuatan itu kemudian kebetulan jahat ya. Siapapun bisa berbuat baik, bisa berbuat berbuat jahat. jahat gitu. Itu sebabnya Nah, Bapak dengan PD selalu bilang saya nggak punya musuh. Karena ya memang tidak ada musuh. Dia nggak merasa ada Nggak orang merasa jahat. karena tidak ada jahat dan baik. Waktu menikahkan Yeni, menikahkan Anita, ya tetap aja semua diundang gitu. Walaupun ada beda pendapat yang sampai mungkin orang kalau layaknya politisi kalau sudah berbeda pendapat, pokoknya nggak bisa di satu tempat. Tapi buat Gus Dur tidak seperti itu. Sebagai manusia tetap mereka itu layak dihormati, sudah titik. Yang menarik sekali justru lokasi White Institute. Oh iya, iya. Nah itu coba Anda waktu itu Anda berkisah tuh tentang Iya. sejarahnya. Betul. Itu rumahnya Eyang, Eyang Hajiwa. kakaknya Putri, Mbah Wahid Hasim. Jadi ketika ya itu tadi Oh Indonesia jadi masih muda. Pak Haid Hasim tuh ada betul ya
Saya pikir itu cuma legenda loh. Cuma nama jalan ya Pak. Iya, nama jalan. Karena meninggalnya masih muda sekali, umur 37 tahun. 38 ya? 38. 38 Itu tahun. Eyang. Eyang Kakung. Ayahnya Itu Bapak. ayahnya langsung. Ayahnya Gus Dur. Iya. Dan Gus Dur kalau ada nggak dalam salah, kecelakaan Gus Dur- itu. Iya, yang Iya. kecelakaan umur berapa? 13 tahun. 13 ya, Mbak. Dan dia lihat sendiri. Betul. Iya. Iya, terlibat di Yang dalam kecelakaan itu. Yang menarik sih sebenarnya pada saat pulangnya. Jadi waktu itu Gus Dur pernah cerita kepada VS Naipaul. Itu dia cerita bahwa pada saat waktu itu Eyang Kakung kan dimasukkan ke Boromeus, kemudian setelah dinyatakan meninggal dibawa ke Jakarta, dan pada saat iring-iringan jenazah Eyang Kakung itu keluar, itu Gus Dur bilang ada mungkin sekitar 4 kilo orang yang berdiri. memberikan penghormatan terakhir. Lalu saat itu Gus Dur berpikir, apa yang lebih baik daripada dihormati dan daripada dicintai oleh begitu banyak orang, dan itu yang kemudian jadi apa ya, Aspirasi. fundamen dari inspirasi. Dan ya kita tahu Tindakan sendiri bagaimana waktu beliau wafat. Ya. Aduh, saya itu datang ke sana nggak bisa pulang. Oh. Ya karena ya, Nggak ada ya ongkos. datangnya bisa. Nggak ada ongkos atau gimana? Enggak, sudah dapat malah saya ingat sekali waktu itu saya merasa berjasa sekali karena bisa ngajak Pak Habibie nerobos. Nah, bukan main kan, Atau karena jangan-jangan kita Pak Jaya nunut Pak Habibie. Enggak, waktu itu saya yang Pak anu, Jaya kan. lebih terkenal dibanding Pak Habibie. Makanya Iya betul, waktu itu Padahal Pak belum Habibie dibikin kasihan filmnya loh. sekali loh. Waktunya dia cuma di pojok gitu. Bang, ngapain di sini? Iya, ayo, untung saya nembus. Iya. Dan itu saya ingat benar, nah, waktu itu masih bisa nembus karena orang datang belum terlalu banyak. Iya. Setelahnya Setelah keluarnya itu nggak bisa, akhirnya si beliau saya tinggal, dia keluar sendiri, saya keluar sendiri. Dan Iya. dan dari parkir nggak bisa Nggak keluar, bisa. nggak bisa Iya. keluar. Itu buat kita itu kan menunjukkan bagaimana orang Iya. mencintai. Dan bukan Gitu, berhenti ya. sampai sekarang loh. Sampai Iya kan? sekarang, Sampai sekarang saat kan. ini Heeh. saat ini saja sudah mulai berdatangan undangan untuk peringatan wafatnya Gus Dur yang keempat bulan Desember. Jadi sudah ada permintaan kita untuk bicara di mana. Jadi Itu masyarakat acara yang- mengadakan Itu masyarakat perayaan, sendiri yang mengadakan. perayaan sendiri. Ya apa sih sebetulnya yang paling berharga buat anak-anak gitu ya, selain melihat begitu banyak orang mendoakan orang tuanya, kan kita kan jadi lega gitu bahwa Aduh, ya. Nah kembali lagi tadi gedung itu. Oh iya, gedung. Yang milih itu siapa? Jadi rumah itu memang menjadi headquarter kita, menjadi markasnya White Institute Nah ya, memang di situ. itu siapa yang milih? Kami dulu minta izin kepada Bapak, Oh. minta izin Bapak boleh nggak ditempati. Gitu. Kebetulan rumahnya kosong pada waktu itu. Terus ya sama Bapak Waktu diperbolehkan. itu dalam arti kosong itu nggak ada yang Dulu itu ditempati tante saya, tapi setelah itu beliau pindah. tante yang mana? Tante saya adiknya Bapak, yang Yang- adanya Bapak langsung, Ibu yang- Aisyah Hamid. Ibu Aisyah Yang Hamid. Golkar. Ya, Ah, betul. itu. Iya. Saya kan selalu bingung. "Duh, kok Golkar adiknya Gus Dur?" bingung saya. Ya, oke. Kan lengkap. Iya. Nah terus Setelah itu ya kita minta izin untuk di situ ya, karena kami merasa bahwa spirit dari rumah itu, spirit sejarahnya, ya nilai historisnya, kemudian nilai perjuangannya begitu kental, ini bisa menjadi semangat kita, membantu semangat kita untuk terus berjuang ke depan. Akhir tahun 70-an, tahun 80-an itu anak-anak muda NU itu berkumpulnya di sana. Termasuk juga anak-anak muda yang akhirnya nantinya akan membuat forum demokrasi itu Pak. Seperti Pak Marsilam itu juga mainnya di situ alumni gitu. itu, Ya. Gus Dur? Iya, dengan Gus Gus Dur. Dur. Karena ada Gus Main Dur, bolanya di ada- taman depan itu, main Iya. bola waktu masih Jadi kecil-kecil. Oh main memang- bola kan? Iya. Memang disebut sebagai rumah pergerakan sebetulnya Oh, ya? oleh Iya. oleh aktivis-aktivis muda waktu itu. Begitu. Jadi ya kalau sekarang ditempati oleh White Institute ya semangat itu kan terjaga gitu daripada. Kemarin itu salah satu yang menarik dari penjelasan Anda juga adalah latar belakang atau ya alasan kok ada Jokowi ada di sana. Oh ya. Nah itu gitu. Ya, Jokowi. Jadi kita dalam rangka ulang tahun White Institute dan juga ada sekarang namanya Abdurrahman White Center di UI. Jadi dalam rangkaian itu semua kita memang memberikan penekanan. Kita melihat bahwa masalah kebinekaan itu salah satu faktor yang menonjol ya
dalam mengatasi masalah kebinekaan adalah kepemimpinan. Leadership itu berperan penting sekali. Jadi kita membuat seri diskusi, terus mengundang bupati, wali kota, dan gubernur ya yang kita anggap memang mempunyai prestasi dalam hal pembinaan dan pengayoman terhadap keberagaman dan kebinekaan daerahnya masing-masing. Nah, Jokowi kita nilai juga telah melakukan hal yang sama ketika terutama di Solo. Di Solo dulu pernah ada pembakaran gereja, pengeboman gereja di daerah Jawa Tengah. Kemudian pelakunya ditangkap polisi. Nah, pelakunya ditangkap polisi ngamuk semua. Ada beberapa kelompok radikal yang ngamuk datang ke Jawa Tengah, salah satunya ke Solo untuk ngaco lah kira-kira gitu. Pada yang saya ceritakan dalam pidato saya, bawa pedang, bawa macam-macam gitu. Ini ditemuin sama Jokowi. Dia dengan dia tidak takut menemui mereka langsung. Kemudian berdialog dengan mereka yang pada akhirnya kemudian berhasil meredam sehingga tidak terjadi kekacauan. Nah, hal semacam ini kita apresiasi karena peran kepala daerah itu menentukan sekali suhu toleransi di daerah tersebut. Apalagi dengan adanya otonomi daerah ini betul, kan. Betul. Itu penguasa kan. Betul. Nah, kemudian apalagi setelah menjadi gubernur DKI kita melihat bagaimana dia tetap teguh mempertahankan konstitusi dengan mempertahankan lurah susan misalnya. Nah, contoh yang kayak gitu-gitu kita ingin memberikan penghargaan dan ingin memberikan inspirasi bagi kepala daerah yang lainnya agar mengedepankan ya kalau minjam istilahnya Ahok konstitusi bukan konstituen gitu. Ditambah lagi juga memang Jokowi juga konsisten sekali sama seperti Bapak gitu ya, seperti Gus Dur dalam membela kaum mustadafin gitu. Kaum yang dilemahkan. Bukan pinggirkan. Saya tidak melihat Gus Dur itu membela minoritas betul. Iya, betul. Gus Dur itu memperjuangkan keadilan, memperjuangkan kemanusiaan. Jadi siapapun kalau ditindas minoritasnya kalau kurang ajar juga itu karena perilakunya yang dilihat. Tadi itu. Kurawa amarta. Betul. Jadi memperjuangkan keadilan. Gus Dur sangat mendukung teman-teman perempuan memperjuangkan keadilan gender misalnya, bukan karena perempuan lebih baik atau bagaimana, tidak, tapi karena ternyata sistem sosial kita memang masih banyak yang tidak berpihak kepada perempuan, yang merugikan perempuan. Itu sebetulnya yang diperjuangkan. Jadi bukan minoritasnya, bukan saudara-saudara Tionghoanya, bukan gerejanya, atau bukan kelompok kecilnya, tetapi lebih karena yang dilemahkan. Keadilan. Iya, prinsip keadilan itu yang menjaga supaya tidak ada yang dilemahkan. Pak, sebelumnya sudah sering berjumpa dengan Ibu. Iya. Dengan Ibu. Oh ya, Ibu kan bantu waktu kampanye gubernur. Sowan ke rumah Pak Jokowi, sowan ke rumah, diterima Ibu, didoakan jadi gubernur. Jadi begitu dihormatinya Ibu ya waktu itu sampai permisi kepada Iya. Minta restu. Waktu Bangka itu Belitung. kita mendukung pencalonan Ahok sebagai gubernur. Sesudah Bupati Babel. Sesudah Bupati Babel kan kita, bukan Babel, Belitung Timur. Belitung Timur. Belitung Beltim. Iya. Nah, waktu itu Gus Dur masih ada dan ikut kampanye. Ikut ke sana. Dengan kondisi yang sangat lelah, dengan kondisi yang sangat terbatas ya fisik. Habis cuci darah pergi ke sana. Terus kemudian di Mahkamah Konstitusi pun ikut juga waktu kan karena ada banyak kecurangan pada waktu itu kita tengarai, kemudian menuntut ke Mahkamah Konstitusi. Gus Dur juga ikut terus dampingi Ahok. Nah, pas pertama kali Ahok deklarasi jadi calon gubernur, itu kebetulan sama saya pada waktu itu deklarasi di salah satu di TV, kebetulan itu sama-sama diwawancara. Jadi ya sudah terjebak lah, mau nggak mau harus dukung Ahok. Itu sebabnya kalau ada quotes yang banyak beda sekarang gitu, yang quotes yang bunyinya kalau kamu baik pada orang, maka orang tidak akan pernah mempertanyakan latar belakangmu dan agamamu, suku dan agamamu. Itu waktu Pak Ahok cerita, itu sebenarnya adalah pernyataan Gus Dur untuk Pak Ahok. Waktu Pak Ahok sebenarnya awalnya menolak, nggak mau. Waktu Gus Dur bilang ya udah menolak apa? Waktu pencalonan itu
Oh. Gubernur. Gubernur. Kan agak Gubernur. ragu. Oh. Ragu. Saya kan Bisa saya kan nggak? Cina Gus gitu. Babel ini kan Itu. mayoritasnya Muslim. Muslim. Double ya. Iya. Minoritas Minoritas ganda. agama Iya, dan Mas. minoritas suku ya. Dan itu yang dikatakan Gus Dur pada Pak Ahok, kalau kamu berbuat baik pada orang, orang tidak akan mempertanyakan apa warna kulitmu, apa agamamu, dan apa sukumu. Kayak gitu. Saya tuh merasa kenal Gus Dur, tapi kalau begini saya merasa belum kenal Gus Dur. Waduh. Masih jauh. Kalau Pak Jaya pergi ke banyak daerah gitu atau banyak tempat, terus nanti ketemu dengan orang-orang yang membawa cerita sendiri tentang bagaimana mereka berinteraksi Jadi dengan Gus Dur. Anda pun semua belajar Betul. juga mengenai Ya, Gus Dur betul. dari orang lain. Kami tuh Tahun- kayak ngumpulin iya. puzzle kecil Iya, gitu kami Pak. susun Wow. dari orang-orang yang beda-beda. Iya. Dan Pak Jaya sebenarnya Pak, intensitas pertemuan Pak Jaya sama Gus Dur dibanding kita sama Gus Dur mungkin lebih Banyak banyak kan Pak Pak Jaya Jaya. sama Gus Dur. Jadi kalau Pak Jaya aja nggak kenal, lah apalagi kita Pak. Oh itu betul. Iya, Anda betul. kamu- Tahun lalu saya ke Australia itu ada itu peringatan wafatnya Gus Dur. Waktu itu di sana oleh teman-teman NU yang di sana. Kemudian ada diskusi kecil begitu di Australian National University. Terus ada salah satu profesor datang. Profesor ini seorang pendeta. Dan beliau mengatakan bahwa pada saat konflik orang apa? orang Australia. Orang Australia. Australia. Jadi Caucasian ya. Iya. Oke. Nah, beliau mengatakan bahwa pada saat konflik di Maluku Utara, itu Gus Dur, pas beliau bertemu dengan Gus Dur mengatakan, Anda kan pendeta, Anda juga harus ikut bertanggung jawab mengelola umat. Ayo ikut saya. Jadi diajaklah si Profesor James Hare ini ke Maluku Utara dan ikut bekerja bagaimana caranya untuk meredakan konflik yang waktu itu Gus Dur sangat waktu itu kuat. datang sendiri. Mereka bertemu waktu itu. Oh, ketemu ya. Terus sama Gus Dur diminta Profesor James itu untuk datang ke Indonesia dan ikut ke Maluku. Akhirnya karena itu kemudian Profesor James Hare akhirnya ya terlibat dengan banyak kegiatan di Maluku Utara untuk perdamaian, resolusi konflik. Jadi kita mendengar kisah tentang Gus Dur dari mana-mana, Pak. Saya bisa merasakan bahwa semua yang Anda utarakan menghadirkan Gus Dur di tengah kita lagi loh. Ya itu yang saya luar biasa kesaktiannya beliau itu memang suatu punya aura karisma yang luar biasa sekali ya. Menurut saya dengan keterbatasan waktu yang dimiliki beliau berusaha kompensasinya banyak kok, kompensasinya banyak sekali, termasuk memberikan kualitas waktunya luar biasa menurut saya. Dan kita kecil dulu ya dibawa ke toko buku seminggu sekali, terus ditinggal bapaknya rapat dulu, kita baca dulu, terus nanti dijemput lagi. Gitu. Jadi dari kecil sudah dididik juga untuk banyak membaca ya. Iya. Oh iya. Nah, ini kalau lihat apa yang tadi Anda utarakan itu semua kan mengandung makna filsafati yang luar biasa berharga. Apakah Wahid Institute ini sudah ada upaya untuk menghimpun semua ini kemudian dijadikan semacam ensiklopedi Gus Dur begitu anunya? Kalau ensiklopedi belum ya. Belum sampai tapi buku banyak, buku-buku pemikiran. Iya, ya saya juga sudah banyak tuh. Iya. Yang jelas sudah selesai dilakukan itu adalah kristalisasi nilai-nilai dasarnya Gus Dur. Gitu. Jadi sepak terjangnya Gus Dur yang seperti itu apa sih nilai yang mendasarinya apa? Kok Gus Dur tuh bisa begitu gitu. Waktu itu kita mengundang Pak Jaya juga, tapi waktu Pak Jaya waktu itu sedang ke Sydney ya. Oh iya. Ya, itu kita mengundang sahabat-sahabat Gus Dur, kemudian murid-murid senior Gus Dur mengeksaminasi semua sepak terjangnya Gus Dur ini, kita coba potret, kemudian dari situ ditarik. Ini kalau di politik begini, kalau di pesantren begini, kalau dalam kaitan Islam dengan agama-agama lain begini. Sebetulnya nilai apa ini yang keluar gitu. Nah, dari situlah harus kemudian muncul yang kita sarikan menjadi 9 nilai dasar Gus Dur. 9 nilai dasar. Ya, gitu. Sebetulnya banyak sekali cirinya, tapi kalau Iya, digabung gitu. Iya. Nah, Nah itu namanya? Anda masih ingat 9 itu garis besarnya?
Ingat lah Mbak Lisa. Iya, ketauhidan, kemanusiaan, ketauhidan, spiritualitas. Iya. Gus Dur kan berangkatnya dari spiritualitas. Ketauhidan. Tauhid. Oh, ketauhidan. Iya. Tauhid. Banyak kiai-kiai yang senior yang mengenal Gus Dur dengan sangat dalam, semuanya selalu mengatakan bahwa Gus Dur itu kan begitu karena yakin sekali bahwa dia ini makhluk Tuhan yang punya tugas. Nah, kalau bagi Gus Dur tugasnya adalah menegakkan Islam sebagai rahmat untuk semesta itu. Islam rahmatan lil alamin. Gitu. Dari situlah nanti keluar itu sepak terjangnya yang lain-lain itu. Gitu. Jadi esensinya Esensinya ketauhidan. ketauhidan. Jadi kalau selama ini orang selalu bilang Gus Dur ini lebih suka belain orang yang bukan Muslim, yang bukan Islam, ini sebenarnya Gus Dur Islam apa enggak? Malah sebenarnya beliau melakukan Berangkatnya itu dari situ. karena kecintaannya terhadap Allah, itu karena bentuk. Ya, sebetulnya saya itu yang mau tanya itu, kok Anda sudah menjelaskan. Dia bisa Satu baca langkah pikiran. Nah, satu langkah di belakang. Ini kompak Iya. sekali. baca pikiran apa aja. Nah, iya. Jangan-jangan Artis adik lah, Mbak. kakak gitu. Ya, nah itu dia. Ya sebetulnya kan, makanya tadi kan pada awal kan saya sudah, kan sebetulnya kalau kita bicara soal politis secara sinis, kan kita sebaiknya yang kita bela itu kan mayoritas tuh. Karena jumlah suaranya kan banyak. Iya, betul. Ya, Iya, ini kalau iya. ini ngapain lindungin orang yang jumlahnya sedikit gitu kan? Ya. Tapi ternyata tadi sudah dikoreksi. Beliau sebetulnya nggak melihat jumlah itu, tapi betul. melihat kualitasnya, kan? Melihat kualitasnya. Keadilannya tuh. Ya. Dan kadang harus bayar harga politik yang mahal demi menegakkan prinsip tersebut. Ya, ya karena prinsip dasarnya yaitu Pak. Jadi ini Anda mengakui bahwa secara kalau dipakai Kalkulasi matematik politik. itu kalau dihitung itu dibayar dengan mahal. Oh iya, Oh, iya sangat, Pak. ya. Iya Pak. Iya. Termasuk Tuh, ketika Gus pelengseran Dur, beliau itu. ketika Gus Dur mencoba untuk memutuskan misalnya untuk mengakui Konghucu ya sebagai salah satu agama atau memperbolehkan masyarakat untuk merayakan hari raya Imlek, tantangannya luar biasa. Di kabinet pun banyak mungkin sebagian tentara yang nggak setuju juga banyak, masyarakat juga banyak yang nggak setuju. Dan itu Itu. beliau sadari. Dan beliau Sadari. sadari. Tapi justru, Iya. beliau pernah nggak, Anda pernah nggak menanyakan itu ya, atau bagaimana lah? Pokoknya ada pembenaran beliau, nggak apa-apa. Saya memang mau kehilangan suara. Loh, padahal kan, kalau kamu nanti Pak Gus Dur kehilangan suara kan, ya kan tidak jadi presiden lagi gitu kan. Loh, itu soal impeachment atau pelengseran beliau, itu juga memang harga politik yang sangat mahal yang dibayar beliau demi menegakkan konstitusi. Pada waktu itu kan ada dominasi yang luar biasa dari parlemen terhadap eksekutif. Padahal konstitusinya kan nggak boleh, tidak seperti itu, harus ada keseimbangan. Tidak boleh, parlemen tidak punya hak untuk memecat presiden. Tapi itu kan yang dilakukan dengan memakai langkah-langkah politis. Sehingga seolah-olah Jadi sebetulnya peraturannya nggak ada. Yang nggak ada kan Pak? terlanggar Pak. Kalau Bukan DPR yang berhak untuk, bukan parlemen yang berhak untuk melakukan impeachment. MPR. MPR. Tapi waktu itu Pada waktu direkayasa. pada waktu itu kan Gus Dur didakwa melakukan Yang korupsi, pertama yang Bulogate. Lalu dikirimkanlah yang namanya memorandum. Satu. Langkah-langkahnya seperti itu prosedurnya kan, memorandum 1. Kemudian tidak ditemukan bukti sama sekali, tidak berdasar, ya kan? Harus gagal ini kan, sudah gagal, jelas gagal. Nah, dicari akal lain, cari perkara isu lain. Akhirnya kemudian Brunei Gate. Oh iya. Brunei Gate. Padahal Brunei Gate itu terjadi karena apa? Jadi Gus Dur, Sultan Brunei itu menyumbang kepada Indonesia untuk dipakai secara personal, ya uang zakatnya untuk dipakai memecahkan masalah Aceh, ya kan? Ya masalah Aceh waktu itu bergejolak sekali. Nah, oleh Gus Dur langsung dihibahkan, langsung dilimpahkan ke Aceh. Silahkan dikirimkan ke orang-orang di Aceh. Langsung dikelola di Jadi sana. Gus Dur gitu. pribadi nggak terima Nggak sama itu. sekali. Dan yang lebih luar biasa adalah kalau saja Gus Dur nggak cerita ya ke media, nggak ada yang tahu. Iya. Tapi karena beliau yang mengabarkan, justru beliau kemudian dianggap menyelewengkan. Jadi kalau Gus Dur, kalau ini ada macam-macam di belakang, ngapain Gus Dur cerita ke media? Kan itu logikanya.
Nah ini kan justru beliau yang mengabarkan wawancara dengan harian Kompas pada waktu itu yang breaking news. Nah itu Nggak bisa juga. dijadikan oleh DPR langsung sebagai isu. Tapi mereka tidak mengulang lagi dari, ini kasusnya sudah berbeda. Harusnya kalau mau ini harus dari memorandum 1 lagi dong. Enggak, ini langsung memorandum 2. Memorandum 2 Dengan- Kapolri. Enggak. Kapolri. Enggak, ini Kapolri itu udah yang pemicu menjadi sidang Menjadi istimewa. Itu. Dan Gus secara- Dur kemudian akan dijatuhkan gara-gara mengangkat Kapolri. Ya. DPR-nya nggak setuju. Ini jadi Pilihannya. dari peristiwa macam-macam ini digabung jadi Ya, satu. Iya. jadi secara tata cara itu Prosedur. MPR-nya sebetulnya dilanggar oleh parlemen. Iya. Karena memorandum 1 itu juga ada syaratnya kan. Surat peringatan kepada presiden itu bisa diberikan kalau 1 terbukti melanggar konstitusi. Dan itu tidak ada buktinya gitu Pak. Sudah dikeluarkan surat dari keputusan dari MA waktu itu bahwa presiden tidak terlibat kasus Bulog Gate maupun Brunei Gate. Tapi mereka tetap membuat. Jadi bunyi memorandumnya itu ternyata adalah karena presiden terindikasi Aduh, Jadi bukan terlibat. terbukti. Jadi tidak terbukti. Jadi Ini secara dugaan. prosedur Secara hukum, sebetulnya- secara hukum udah jelas melanggar. iya itu, melanggar. gitu. iya, tapi ya dikasih. Dikasih Iya. Jadi ini sudah Diduga Kudeta. diduga terlibat gitu. Nah, Pada waktu itu Anda semua tidak menyadari. Gus Dur kalau Pak, saya sih jelas kita enggak. sudah capek sekali di dalam Sudah. itu. ya saya sama Bapak waktu itu. Jadi betul-betul ya ikut berjibaku, ikut ini ya. Maksudnya Berjibaku. iya, mencoba melunakkan orang, bicara dengan orang, making sense lah gimana sih kita bicara rasional saja proses konstitusi dan segala macam. Tapi sudah terlalu banyak orang yang marah kepada Gus Dur termasuk militer pada waktu itu. Jadi dan banyak yang terlalu bersemangat mau ganti presiden apapun ininya, alasannya gimana caranya harus jatuh dulu nih, jatuhin dulu. Gitu. Nah, jadi Gus Dur tidak mau berkompromi kan. Pada waktu itu diminta beliau untuk memberikan pelimpahan kewenangan kepada wakil presiden, Ibu Megawati. Ya, jadi sebagian tugas presiden diberikan kepada wapres. Ini di konstitusi tidak ada. Nah ini yang dimaksud oleh Gus Dur tidak mau kemudian harus mengorbankan konstitusi demi menyelamatkan kursi jabatan presiden itu saja. Itu. Jadi saya memilih untuk menegakkan konstitusi. Iya, jabatan saya Betul. terserah. Betul, karena itu akan menciptakan presiden Jadi sebetulnya yang keliru gitu. ini kebetulan saya kan dari kelompok yang diuntungkan dari itu Imlek dan itu. Ya. Sebetulnya kita ini jangan tekebur lah ya. Maksudnya dengan memperoleh itu sebetulnya betul-betul suatu hadiah dari Gus Dur. Ya. Ya, kan tidak ada yang berjuang waktu itu kan Ya, itu. dan waktu itu ya itu tadi kelompok-kelompok garis keras termasuk yang marah pada Gus Dur. Nah ya, gara-gara itu, salah justru satunya. gara-gara Salah satunya itu. kalau saya boleh menggunakan kata gara-gara kita, ya itu kan beliau jadi kena getahnya. Jadi kan. martir. Ya martir gitu. Semakin banyak musuhnya gitu. Iya, atau Iya. kalau nggak belain kita kan selamat. Iya, iya betul. Iya. Iya, nanti Kalau satunya. kalau milihnya selamat ya selamat. Iya, toh. Tapi Kalau nggak membuat keputusan-keputusan Iya. berat, iya. ya betul. selamat Tapi aja. Gus Dur itu kan selalu mengulang dalam tulisan-tulisannya satu prinsip kepemimpinan yang itu kalau di dalam Islam termasuk salah satu dasar hukum gitu yang beliau selalu tuliskan itu adalah bahwa keputusan seorang pemimpin itu harus sepenuhnya tergantung kepada kemaslahatan umatnya. Kesejahteraan lah. Kesejahteraan umatnya. Jadi semua keputusan harusnya untuk kesejahteraan umat, bukan untuk selamatnya si orang itu. Kalau mau selamat Pak Jaya pada waktu itu ya, Gampang. sebetulnya Gus Dur bisa saja buying time, mengulur-ngulur waktu. Pada waktu itu banyak sekali simpatisan Gus Dur ya sudah mengorganisir dirinya menjadi pasukan berani mati. Pamit dari keluarganya untuk jihad membela Gus Dur. Pada datang ke Jakarta akan membela Gus Dur sampai mati. FPG, Front Pokoknya, Pembela iya, Gus Dur. Iya kira-kira kayak gitu. Nah sampai di Jakarta sama Gus Dur malah disuruh pulang.
Saya itu waktu itu melihat interaksi antara mereka, bagaimana panglima-panglimanya ini di dalam kamar kerja presiden waktu itu disuruh pulang sama bapak, suruh udah demo, tapi demo yang ini aja, yang damai, gak usah rusak-rusakan. Saya nangis pada waktu itu. Karena apa? Kalau misalnya dibiarkan ya misalnya ya, mau melakukan apalah tindakan-tindakan yang ini keras gitu, Gus Dur bisa saja melakukan itu kalau mau. Iya. Bisa saja, buying time, negosiasi politik, kalau mau kan bisa saja. Nggak mau beliau. Dan beliau mengatakan tidak ada kekuasaan yang sedemikian jabatan yang sedemikian berharganya sehingga harus menumpahkan darah. Harus dipertahankan dengan menumpahkan darah. Karena kalau dibiarkan ini anak buahnya untuk ini kan bisa jadi korban, berhadapan sama tentara. Perang saudara. Betul. Apa yang terkesan ada yang kita bisa dengar di sini? Yang ngumpulin Gus Dur sebenarnya di sini Pak, ini punggawanya. Kalau saya kan di Wahid Institute-nya sebenarnya gitu. Tapi dapurnya Wahid Institute. Nah, ya oke. Di dapur itu apa aja yang Anda lakukan? Di program-program di dapur masak, bikin teh. Ya sebenarnya sih memanage aja ya, memanage organisasinya karena memang mau nggak mau Wahid Institute-nya gitu, karena kami mau nggak mau kami ingin organisasi ini bisa lama berdiri karena kami ingin selama mungkin bisa menyebarkan nilai-nilai yang Bapak tinggalkan gitu, sehingga ya kami harus menghandle ini secara profesional, nggak bisa kayak gaya. Dia mengawasi program-program Pak, kan kita banyak sekali program-program. Nah ini dapurnya ini yang mengawasi, memastikan bahwa ini program jalan semua. Nah ini tugasnya Nita. Nggak bisa kayak jualan di pasar dicatat di kayak inang-inang gitu, nggak bisa Pak. Gitu. Jadi ya memang harus semuanya akhirnya di jadi Anda manajemennya lah. Manajemen. Tadi Anda menyebut kan ini kan melestarikan ini sebagai warisan kan pemikiran Gus Dur. Ya, apa boleh buat kan ada yang disebut pendanaan. Itu bagaimana Anda membiayai ini semua? Kita ada dua hal Pak. Kita pertama ada beberapa program yang self funding. Ada program-program juga yang bekerja sama dengan banyak lembaga-lembaga lain. Nah, jadi tergantung kegiatannya seperti apa. Jadi kita banyak sekali kegiatan yang kita lakukan gitu. Nah, beasiswa misalnya kita bekerja sama dengan satu lembaga dari Australia misalnya gitu. Tapi setelah kerjasama dengan mereka berhenti ya tetap kita lanjutkan sendiri. Lalu ada program pelatihan dan lain sebagainya ya dari kita sendiri ya. Lalu terus kita sekarang baru ada namanya Microfinance for Religious Harmony. Jadi untuk microfinance khusus untuk kerukunan antar umat. Jadi bagaimana itu Anda terjemahkan? Jadi penerjemahannya begini, kalau model microfinance yang biasa itu biasanya kelompok yang berhak atau yang boleh mengajukan permohonan untuk mendapatkan kredit murah itu dari kelompok yang sangat homogen. Biasanya begitu, satu kampung ibu-ibunya sama kelompoknya. Nah kami membuatnya berbeda, kami membuatnya satu kelompok itu harus ada yang berbeda. Sehingga jadi gini, orang rata-rata itu kan berpikirnya eksklusif. Kalau main sama kelompoknya sendiri aja. Jarang yang punya kesadaran untuk main sama kelompok yang berbeda. Bahkan mereka menganggap orang lain tuh kalau sudah berbeda, ini orang beda dari benda asing. Itu. Benda asing lah, dan dicurigai dan lain sebagainya. Jadi kita ingin meruntuhkan penghalang itu. Kita memfasilitasi agar semua orang yang berbeda ini bisa ketemu, berinteraksi. Biasanya dari interaksi yang natural itu akan tercipta sebuah pemahaman bahwa biarpun Pak Jaya matanya sipit, ternyata dia baik sama aja sama saya. Harapannya untuk hidup itu biasa saja, orang biasa saja. Aspirasinya agar anaknya bisa sekolah, agar dapurnya ngebul, cuma itu aja kok, sebetulnya baik juga gitu. Jadi yang namanya latar belakang agama, etnis dan lain sebagainya jadi luntur karena kemanusiaannya timbul. Dan juga ada kebutuhan bersama ada kan? kebutuhan bersama gitu. Iya, jadi ini beda dengan yang dilakukan pemenang Nobel di Bangladesh itu. Dari modelnya sama, cuma model itu ini kemudian kita diperluas lagi dengan kita tweak sedikit. Kebinekaan tunggal ika. Bukan main. Ya, wah hebat sekali itu. Iya. Kalau saya nggak tanya dia nanti dia makin benci sama saya. Itu kebudayaannya itu.
ya kadang-kadang kalau dalam forum anak-anak muda gitu. Kok bisa mereka mengundang Anda, kan nggak ngawur kan mereka itu? Kayaknya mereka ngawur. Oke, nggak ngawur, ayo. Saya juga nggak tahu Pak, mungkin mereka khilaf gitu terus ngundang saya gitu. Tapi dia bagus Pak, dia sering bikin kayak youth camp, dia bikin apa namanya gerakan Iya, kayak gitu. saya pernah kok diundang gitu dan betul-betul di luar dugaan saya kalau dia bisa melakukan seperti itu. Waktu itu Gus Dur kan masih hidup. Itu saya betul-betul saya laporkan kalau itu. Ya, kalau dia tuh sebetulnya Gus Dur masih hadir kan itu. Anda pernah nggak merasa kehilangan? Oh ya tentu dong Pak. Kalau Ada saat-saat di mana Anda tidak bisa menjawab itu apa satu masalah gara-gara karena Gus Dur sudah nggak ada. Ya, sebetulnya bukan tidak bisa menjawab masalah, tapi ya itu tidak punya keberaniannya. Gus Dur kira-kira baru setengah tahun gitu wafatnya. Itu kampung Ahmadiyah di Manislor di Kuningan itu diserang, gitu. Jadi didatangi ada acara pengajian, terus kemudian pesertanya setelah itu menyerbu kampung Ahmadiyah di Manislor itu. Nah, teman-teman Gus Durian yang di sana telepon saya, terus kemudian saya komunikasi dengan warga Ahmadiyah yang ada di dalam kampung itu. Jadi sudah dibentengi ininya, pagernya udah ditutup oleh mereka, gerbangnya. Di luar ada laskar orang-orang yang ingin menyerang, terus kemudian Putih. ada polisi. Putih. Campur-campur ya Pak. Oh, ya. Kemudian ada polisi-polisi, terus jadi waktu itu saya langsung mengkoordinir supaya yang di samping di luar juga ada teman-teman Gus Durian begitu. Jadi komunikasinya bisa dua arah. Itu dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore Pak. Akhirnya waktu itu saya berhenti di sebuah warung kopi gitu. Saya di situ sambil telepon gitu. Setelah zuhur itu ternyata mereka merencanakan untuk ternyata yang di kelompok penyerang ini merencanakan besoknya untuk kembali. Ini laporan dari teman-teman Gus Durian yang ada di situ gitu. Wah, saya sudah ini bagaimana gitu, udah mulai drop ya, udah mulai ini sampai kapan bisa bertahan? Nanti kalau jebol pertahanannya bagaimana gitu. Jam 4 sore itu saya telepon lagi Mubalik Ahmadiyah yang ada di dalam kampung. Terus kemudian beliau ini yang tadinya dari pagi semangat, nggak apa-apa Mbak, kami mampu bertahan gitu. Itu jam 4 sore itu nangis gitu si Mubaliknya ini, terus bilang ini, Pria, kalau kayak gini kami itu rindu sekali ada Gus Dur gitu. Beliau ngomong gitu, kalau Gus Dur masih ada mungkin kami nggak diperlakukan seperti ini. Nah waktu itu terus saya jadi ikut nangis gitu. Di warung kopi itu kebetulan sebelahnya tuh orang-orang bule, jadi mungkin mereka ngeliatin, karena saya juga nangis. Abis itu selesai saya tutup teleponnya, saya nangisnya terus karena di situ tiba-tiba saya sadar bahwa selama ini Gus Dur itu bukan cuman ayah saya, tapi sumber rasa aman saya sebagai warga Indonesia gitu. Terus saya langsung sadar waktu itu, iya ya, kalau ada bapak pasti detik ini bapak tuh udah ngumpulin wartawan tuh, udah marah-marah itu di depan wartawan, itu sudah marah-marah, semua yang perlu ditunjuk pasti sudah akan ditunjuk, dan kemudian besok pagi beliau pasti sudah ada di depan gerbang sana, nggak akan peduli dengan keselamatan dirinya, tapi yang paling penting adalah memperjuangkan prinsip itu. Dan saya belum bisa seberani itu. Saya terus mikir, iya ya, dulu tuh setiap ada kejadian kayak gini malamnya aku bisa tetap tidur nyenyak karena tahu ada Gus Dur gitu. Sekarang Gus Dur nggak ada, jadi jatuhnya ya ke kita semua. Itu titik seperti itulah Pak ya. Kalau saya langsung aduh gitu, ingat jadi kehilangan gitu. Yang paling berat kalau buat saya. Waduh, ya, terima kasih Mbak ini, terima kasih.